Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Marilah kita menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Samakan suara. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira di seluruh bangsa ini. Ya, baik. Sebelumnya ya kita sudah mempelajari ya tentang puisi. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik ada yang namanya unsur fisik. Di dalam unsur fisik ada yang namanya rima, dipsi, imaji, tipografi, dan majas. Di dalam unsur batin ada yang namanya tema, nada, rasa, dan amanat. Ya. Terima kasih. Nah, kalau unsur batinnya Tema, nada, rasa, ada tema, nada, ada nada, ada rasa, ada amanat. Ya, baik ya. Nah, itu. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, kita akan membahas itu KD 3.8 ya, menganalisis unsur-unsur pembangun puisi yang diperdengarkan atau yang dibaca. Nah, kemudian ada kompetensi dasar 4.8 yaitu menyajikan ya, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk puisi ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya nanti siswa diharapkan mampu ya, mampu menulis puisi ya nanti ya. Jadi tujuannya nanti setelah Anda menyimak video pembelajaran ya, kalian akan menulis ya puisi ya. Nah, di situ adalah menyajikan ya gagasan pendapat dalam bentuk teks puisi. Baik ya. Ibu akan tayangkan videonya. Nah, sekarang perhatikan ya. Ibu akan menayangkan video ya, supaya bisa menggali ide-ide yang ada di dalam pikiran kalian ya. Jadi dari menyimak video ini nanti Anda bisa melihat, kemudian merasakan, mendengarkan, lalu nanti supaya bisa menuangkannya ke dalam bentuk tulisan ya. Sekarang perhatikan. Kemudian mendengarkan dan merasakan. Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika melihat tayangan video tadi? Apa yang kalian rasakan? Sedih. Apalagi? Perjuangan seorang ayah membesarkan anaknya. Iya, perjuangan seorang ayah membesarkan anaknya. Bukan membesarkan, tetapi bertanggung jawab ya. Nah, itu ya. Ada lagi? Perjuangan seorang ayah untuk mendapatkan apa yang diinginkan anaknya. Ya, perjuangan seorang ayah untuk Mendapatkan keinginan. iya. supaya anaknya. Maksudnya mendapatkan apa yang diinginkan oleh si anak tadi. Keinginannya apa tadi ya? Sebuah laptop. Ya. Benda yang luar biasa, mahal. Dan kalau kita lihat, simak tadi ya, bagaimana kemampuan orang tuanya. Luar biasa kan perjuangannya? Paham ya?
Jadi nanti dari tayangan itu tadi sudah bisa menggambarkan, sudah membangkitkan ide-idenya, ya, gagasan-gagasannya, mengungkapkan perasaan yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. Oke, baik ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan lanjutkan membagikan KPD, ya. Di sini ada silakan ada petunjuknya bagaimana menuliskan, ya, sesuai dengan langkah-langkah. Silakan ya, kalian menuangkan, ya. Jadi apa yang kalian rasakan tadi, apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian lihat tadi bisa kalian ungkapkan, ya, dalam bentuk tulisan tadi, ya. Jadi di situ ada langkah-langkah dalam menulis puisi. Jadi yang pertama dari ini tadi, kira-kira temanya apa? Ya, apa temanya? Kemudian bagaimana diksinya? Diksi ya. Selanjutnya diksi, ya, kita kembangkan, ya, sehingga menjadi larik-larik dan membentuk narasi, ya. Jadi Ibu kasih waktu, ya, karena sesuai dengan kesepakatan kita, ya, berikan waktu untuk ada jadwal, ya, untuk pembagian proyek ini, ya, yaitu karena nanti menghasilkan karya dalam bentuk teks puisi, ya. Silakan, ya, dituliskan apa yang menjadi ide-ide kalian, ya. Silakan yang ada kesulitan atau kendala di dalam menulis puisi. Mana? Ada kesulitan dalam menulis puisi? Jadi apa yang kalian rasakan tadi bisa ungkapkan kembali, ya. Tapi mengungkapkannya dalam cara ya tulisan tadi, ya. Nah, sekarang kita melihat, ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan, ya, puisi karangannya di depan, ya, supaya nanti teman-temannya memberikan penilaian seperti itu, ya. Silakan. Mana tadi? Ya, silakan. Bacakan puisi hasil karangannya, ya. Tolong didengarkan, jangan ada yang tertawa, karena tertawa berarti dia nggak paham. Namanya kita juga belajar, ya. Ayah, dirimu seperti matahari yang bersinar terang di langit, yang selalu menjadi harapan di kala duka dan senang. Kau tak kenal lelah, bekerja siang dan malam untuk menafkahiku agar menjadi seorang manusia yang layak. Silakan ada yang memberikan komentar, ya, berikan komentar terhadap puisi yang disampaikan temannya tadi, ya, ya, silakan, ya, komentarnya atau tanggapan, silakan, Jen, berdiri. Puisi yang disampaikan oleh Cinta tadi sudah cukup baik, tapi diekspresi dan di nadanya tolong diperbaiki. Terima kasih. Iya, kasih aplaus dulu, ya. Coba silakan komentarnya atau tanggapannya terhadap puisi yang dibacakan temannya tadi. Kira-kira apa? Ya, ayo. Atau yang lain? Silakan berikan komentarnya, Ricky. Silakan, Ki. Ya, komentarnya dulu. Komentar saya kepada penyampaian puisi oleh Cinta tadi,
ekspresinya masih belum pas karena masih ada senyum-senyum saat membaca puisi. Iya, masih ada Intonasinya juga perlu banyak latihan. Iya. Baik ya. Nah, itu ya tanggapan dari teman-temannya ya. Berikutnya ya. Dari kegiatan pembelajaran kita tadi ya. Kira-kira ya ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Ricky menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan kita dari pembelajaran kita hari ini adalah dalam menulis puisi ada beberapa langkah yang perlu diikuti, mulai dari menentukan tema dan judul, menentukan diksinya, lalu mengembangkan diksi tersebut menjadi lirik membentuk bait, dan menggunakan gaya bahasa. Selain daripada itu juga, dalam pembacaan dan penyampaian puisi ada naik turunnya intonasi, pelafalan kata, suara vokal, ekspresi yang sesuai dengan tema puisi, dan gestur tubuh seperti pergerakan tangan, pergerakan kepala, dan juga mata. Iya. Ya. Itu aja. Ya. Ya, terima kasih ya. Atas simpulannya tadi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana kita tadi langkah-langkah di dalam menulis puisi ya. Tadi yang disimpulkan temannya tadi cukup bagus ya. Luar biasa ya, bisa menyimpulkan seluruhnya. Jadi langkah-langkah dalam menulis puisi tadi yang pertama adalah menentukan temanya dulu ya, kemudian menentukan diksi, kemudian diksi tadi dikembangkan hingga menjadi lirik-lirik. Kemudian bagaimana cara kita membacakan puisi? Harus ada diperhatikan adalah ya gesturnya, vokalnya, intonasinya, pelafalannya ya, dan juga ekspresi ya. Baik, dari kegiatan kita hari ini kira-kira ada mengalami kendala tidak? Kesulitan tidak? Nah, ya. Misalnya dalam menulis puisi ada mengalami kendala? Ada ya. Nah, nanti mungkin kita lebih banyak belajar lagi ya. Mungkin dibimbing lagi bagaimana cara menulis puisi ya. Jadi mungkin ya memang tidak gampang menulis puisi ya. Kemudian ketika kalian membaca puisi, bagaimana tadi? Pasti ada mengalami kendala. Mungkin di depan mungkin terasa sedikit gugup ya. Nah, atau mungkin nervous karena diperhatikan teman-temannya. Mungkin itu nanti. Jadi harus banyak berlatih ya. Jadi baik menulis maupun membaca. Memang dua keterampilan itu tidak mudah ya. Memang perlu banyak belajar ya. Kira ya. Untuk materi selanjutnya, karena untuk menulis puisi sudah selesai, berarti kita untuk pertemuan berikutnya nanti kita tinggal evaluasi ya, evaluasi atau pembelajaran kembali, yaitu ulangan tengah, ada ulangan harian ya, nanti ada ulangan harian. Jadi kita pertemuan berikutnya karena materi puisi sudah selesai, kita lanjut ke ulangan harian ya. Tuh, jadi demikian ya pembelajaran kita pada hari ini, karena waktunya sudah selesai ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bermanfaat buat kalian semua ya. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ya, silakan. Ini pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Ya, saya kira terima kasih atas segala